wa ta'ala yang maha berhak untuk mendapatkan penyembahan. Ya. Yang lainnya tidak berhak mendapatkannya, dan kalau disembah sembahan itu batil. Dan tauhid yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Kita tetapkan bahwa Allah mempunyai nama-nama, mempunyai sifat-sifat sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, tidak sama dengan makhluknya. Ini 3 perkara yang harus lengkap pada seorang muslim, baru bisa dia dikatakan muslim yang benar. Ya. Baru dia mendapatkan predikat muslim di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah hendaknya perkara-perkara yang merupakan prinsip seperti ini dipahami oleh seorang muslim secara global. Ya. Dipahami secara global, dijadikan pegangan, dan apa yang lainnya datang dalam bentuk syubhat, datang dalam bentuk kerancuan pada dirinya, hendaknya dia tepis jauh. Sungguhnya itu hanyalah bisikan-bisikan syaitan yang dibisikkan kepada makhluk supaya menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi dalam hadis ini dikatakan, lallahu afrahu bi taubati abdihi. Sungguh Allah lebih gembira, sangat bergembira dengan taubat seorang hamba. Menunjukkan bahwa Allah mempunyai sifat gembira. Kita tetapkan sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Ya. Kegembiraan Allah terhadap taubat seorang hamba, itu dikatakan Allah lebih gembira daripada taubatnya atau gembiranya salah seorang dari kalian. Ya. Gimana itu gembiranya? Ya. Dikasih contoh di sini riwayat. 2 riwayat, yang kesimpulan riwayatnya orang yang tersesat, ya, di gurun pasir yang sangat luas sekali, kehilangan ontanya, kehilangan kendaraannya, di atas kendaraannya makanan dan minumannya, lari meninggalkan dia, tidak ada lagi yang menyelamatkannya. Ya. Tidak bisa lagi lepas kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat dia sudah putus asa, ya, tidak bisa lagi mendapatkan kendaraannya tersebut, maka tiba-tiba tanpa usaha yang berarti, ia hanya sekedar berbaring di bawah pohon, tiba-tiba ontanya, kendaraannya berada di depannya. Bisa dibayangkan betapa gembiranya orang ini. Ya. Saking gembiranya salah ucap lagi. Ya. Salah ucap. Dia ingin mengucapkan, ya Allah, engkau adalah Rabbku, engkau adalah sembahanku, dan saya adalah hambamu. Itu yang dia ingin ucapkan. Tapi karena gembiranya, ucapannya ini maksudnya hatinya benar, tapi lisannya salah ucap. Dia katakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan saya adalah Rabbmu. Ya. Salah karena saking gembiranya. Nah, dan Allah lebih gembira dari kepada taubatnya hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disampaikan di sini, atau dari kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan suatu perkara, kadang beliau memberikan contoh-contoh, beliau memberikan contoh permisalan, ya, untuk mendekatkan pemahaman, Dikasih contoh seperti ini supaya orang bisa paham, ya, didekatkan pemahamannya. Dan tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak serupa dengan suatu apapun, ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa seorang itu, ya, tidak boleh tawakal pada dirinya, dan tidak boleh tawakal kepada apa yang dia miliki. Kalau dia tawakal kepada apa yang dia miliki, ya keadaannya seperti ini. Ya, lihat, dia memiliki makanan, minuman, ya, di atas ontanya, merasa aman sudah dengan itu, jalan. Ya. Dan itu bukan, tidak bisa menjaminnya. Dia siapkan makanan dan minuman, itu bagus. Tapi segala sesuatu itu harus digantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itulah siapa yang bertawakal kepada selain Allah, maka ia keluar dari penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka hendaknya seorang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sebaik-baik tempat orang bertawakal. Nah, hakikat dari tawakal itu, iya, hakikat dari tawakal, seseorang menjalani sebab, iya, dia menjalani sebab, kemudian yang kedua bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang ketiga, setelah terjadi perbuatan itu berhasil, jangan dia melihat kepada sebab. Ini hakikat dari tawakal. 3 perkara. Jadi pertama, mengambil sebab.
Orang tawakal harus menjalani sebab. Ya. Jangan berkata saya tawakal saja, tidak mau ditabrak mobil misalnya. Jalan saja, tawakal. Kita tidak ditabrak mobil. Tapi dia jalannya di tengah jalan. Ya. Kemudian naik motor, tidak pernah pakai rem, pan terus, ya, balap terus. Ya. Ini bukan tawakal namanya, sebab tidak mengambil sebab. Ya. Dan tidak dikatakan tawakal sama sekali orang yang seperti itu. Karena itu ada seorang sahabat yang masuk masjid, dia lepas kendaraannya begitu saja. Katanya saya bertawakal kepada Allah. Ya. Kata Nabi bukan seperti itu. Ikat kendaraanmu, setelah itu kamu tawakal. Ya. Ambil sebab dulu, ikat dulu baik-baik. Ya. Sudah ini, ambil sebab, dia tidak lari. Setelah itu kamu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini prinsip. Ya. Bahwa tawakal itu mengambil sebab, harus mengambil sebab. Ya. Karena itu Nabi Nuh alaihi salam disuruh membuat perahu. Ya. Ketika kaumnya semua mau ditenggelamkan, Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat perahu. Kalau Allah ingin menyelamatkan Nabi Nuh dengan kebesaran Allah dan kekuatannya, ya, mampu Nabi Nuh selamat tanpa membuat perahu. Tapi ini sudah merupakan ketentuan kepada makhluk, harus menjalani sebab. Makanya dia disuruh membuat perahu. Ya. Suruh membuat perahu sebab supaya dia selamat. Demikian pula Maryam, ibunya Nabi Isa. Ketika mau melahirkan, disuruh berbaring di bawah pohon. Di bawah pohon korma. Kemudian dikatakan kepadanya, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutban janiyya. Dan goyangkanlah pelepah atau batang pohon korma ini, maka akan berjatuhan kepadamu, ya, buah-buah korma yang siap untuk dimakan. Ya. Mungkin ada yang pernah lihat pohon korma. Pohon korma itu bukan pohon yang kayak pohon kacang goyang begini jatuh. Ya. Pohon korma itu tinggi. Ya. Kemudian lebih kuat daripada pohon kelapa. Ya, secara akal biasa, kalau batangnya di bawahnya pelepah digoyang, itu tidak akan jatuh. Buahnya di atas, tidak jatuh. Ya. Tapi ini kemuliaan yang Allah berikan kepada Maryam. Kalau Allah ingin, mampu Allah langsung buahnya turun, ya, jatuh untuk Maryam. Tapi sudah merupakan ketentuan kepada makhluknya, harus menjalani sebab. Suruh menggoyangkan, walaupun ada gerakan, walaupun sebenarnya tidak berarti sebagai sebab jatuhnya. Ya. Demikian. Maka tawakal itu harus mengambil sebab, harus menjalani sebab. Tidak dikatakan tawakal, ya, orang yang tidak mengambil sebab. Ini poin yang pertama dalam tawakal. Kemudian yang kedua, tawakal itu bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kemudian poin yang ketiga dari tawakal, setelah berhasilnya sesuatu, terjadinya sesuatu, jangan melihat kepada sebab. Jangan melihat kepada sebab. Seorang sakit, ingin sembuh dia. Ya. Terusnya cari sebab. Ya. Jangan sakit, wah saya tawakal biar saya mudah-mudahan sembuh. Tawakal. Ya. Itu bukan tawakal, cari sebab. Karena itu disuruh berobat. Tadawaw ya ibadah Allah, berobatlah kalian wahai hamba Allah. Ambil sebab. Kalau dia berobat sambil dia tawakal kepada Allah, setelah dia sembuh, jangan melihat kepada sebab. Oh, ini gara obatnya ini bagus ini, makanya saya sembuh. Iya. Tidak boleh melihat atau bersandar kepada sebab, tapi harus bersandar kepada Allah. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya disembuhkan. Iya. Itu tawakal. Demikian harusnya seorang hamba. Karena itulah hati-hati. Amalan hati itu, hati ini punya amalan, lisan punya amalan, anggota tubuh punya amalan. Semuanya harus dijaga. Khususnya yang berkaitan dengan amalan-amalan hati. Ini butuh penjagaan yang sangat baik. Ya. Dan butuh diluruskan bagaimana prinsip-prinsip hati itu di dalam menyikapi, ya, semua permasalahan. Sehingga dia berada di atas ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kemudian di sini dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang bagusnya orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat orang ini, tatkala dia sebelumnya bersandar kepada ontanya, dia merasa sedih, putus asa sudah.
Kan begitu. Tersasar. Ya. Setelah itu, karena ontanya tidak ada lagi kendaraannya, yang di situ makanan dan minumnya tidak ada lagi, maka ia akhirnya setelah itu dia sadar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan dan rahmatnya mengembalikan ontanya tersebut. Iya. Nah, maka ini keutamaan orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa orang yang salah, ya, jatuh di dalam kesalahan dan dia tidak sengaja, maka dia tidak mendapatkan dosa darinya. Khususnya kalau hal tersebut berkaitan dengan ucapan dan tidak berkaitan dengan makhluk yang lainnya. Nah, iya. Orang ini di sini mengucapkan suatu kalimat. Kalimatnya ini kalimat kufur, kalimat kekafiran. Andai kata seorang mengucapkannya main-main atau diucapkan dengan diyakini. Ya. Dia katakan di sini dalam hadis dia katakan, "Ya Allah, Engkau adalah hamba-Ku." Orang yang mengucapkan ini, kalau dia ucapkan diyakini ucapannya ini atau dia main-main, itu kafir hukumnya, keluar dari Islam. Ya. Walaupun main-main. Nah, walaupun main-main. Karena itu ada orang yang bermain-main mencerca Rasulullah SAW, maka turun ayat mengkafirkan dia. Ya. Kemudian datanglah orang ini berkata, "Ya Rasulullah, saya hanya sekedar bermain-main saja." Kata Nabi SAW, "Qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru, faqad kafartum ba'da imanikum." Apakah kepada Allah dan ayat-ayatnya kalian bermain-main, mengolok-olok? Ya. Tidak usah kalian minta udzur, minta maaf. Kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Ya. Maka ini menunjukkan hendaknya setiap orang itu berhati-hati. Allah dan Rasulnya, ayat-ayat Allah dan hadits Rasulullah harus diagungkan. Ya. Harus dimuliakan. Seorang harus tunduk kepada ayat dan Al-Quran. Tidak boleh main-main. Ya. Nah, kalau ia misalnya di dalam suatu ayat atau suatu hadis dia belum mampu melakukannya karena suatu udzur yang biasa, ya, maka Allah tidak membebani orang yang tidak mampu. Ya. Tapi jangan karena itu ia mengolok-olok atau menghina, ya, menjelekkan ayat-ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lihat orang ini, dia berkata, "Ya Allah, Engkau adalah hamba-Ku dan saya adalah Tuhan-Mu." Nabi memberikan hukum apa? Kata beliau, akhta'a, dia bersalah. Karena kegembiraannya yang sangat besar. Ya. Orang ini tidak sengaja, tidak sadar dia berucap. Ya. Apa yang dia ucapkan dia tidak sadari. Karena itu, walaupun kalimat yang dia ucapkan kalimat kekafiran, itu tidak dikafirkan keluar dari Islam. Tidak dikafirkan keluar dari Islam. Iya. Hukumnya hanya sekedar dia dihukumi sebagai orang yang bersalah. Karena itulah orang yang jahil, orang yang tidak tahu, ya, orang yang tidak sadar, itu semuanya dari orang-orang yang mendapatkan udzur, tidak bisa langsung dikafirkan. Iya. Dan di dalam masalah mengkafirkan ini adalah perkara yang sangat berbahaya sekali. Iya. Perkara yang sangat berbahaya. Sebab memberikan hukum kepada seorang kamu kafir, ya. Apalagi kepada seorang, ya, khususnya kepada seorang muslim, kamu kafir. Ini perkara yang sangat berbahaya. Ya, ada pun orang yang sudah jelas kafirnya seperti Yahudi, Nasrani, orang-orang selain kaum muslimin, ini kita pastikan mereka kafir, tidak boleh ragu. Siapa yang ragu dia kafir keluar dari Islam. Ya. Ragu bahwa mereka itu kafir. Ya. Kita harus yakini mereka itu kafir, dan kalau mereka mati di atas selain Islam, maka matinya, ya, mereka akan masuk dalam neraka semuanya. Ini prinsip yang harus diyakini. Prinsip seorang muslim. Tapi ingat, seorang muslim kalau sudah berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ucapan ini tidak boleh digugurkan kecuali dengan argumen yang jelas. Ya. Tidak boleh dia dikafirkan keluar dari Islam kecuali dengan bukti yang sangat kuat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan ancaman yang sangat besar. Ancaman yang sangat keras dalam hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Kata beliau, "Man qala li akhihi ya kafir,
faqad ba'a bihima ahaduhuma in kana kama qal wa illa hara alaihi. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kamu wahai kafir, kalau benar kalimat ini, atau Nabi berkata kalimat ini, kalimat kafir ini, ketika dia ucap kepada saudaranya, kamu wahai kafir, maka kalimat ini harus ditanggung oleh salah satu dari keduanya. Kalau benar dia kafir, tidak apa-apa, dia bebas. Tapi kalau tidak, maka kalimat ini akan kembali kepada dirinya. Akan kembali kepada dirinya. Karena itulah hati-hati. Ya. Dan sangat disayangkan sekali bibit pemikiran sesat di dalam masalah ini, mengkafirkan kaum muslimin, ini masih subur, ya, khususnya pada zaman kita ini. Yang bibit ini termasuk dari bid'ah yang pertama muncul di awal Islam, mengkafirkan kaum muslimin. Mereka inilah orang-orang Khawarij yang membunuh Utsman bin Affan, yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Ya. Membunuh Ali bin Abi Thalib. Mereka melihat halalnya darah orang yang berbuat maksiat di pandangan mereka. Orang yang berbuat dosa besar dianggap halal darahnya, dianggap kafir, keluar dari Islam. Ya. Itulah orang-orang Khawarij. Dan sampai sekarang masih mempunyai akar. Ya. Di tengah-tengah kaum muslimin pemikiran sesat ini. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan orang-orang yang seperti ini dengan peringatan yang sangat keras. Kata beliau, ulaika kilabu ahlin nar. Mereka itu adalah anjing-anjing api neraka. 3 kali beliau ucapkan. Dan beliau berkata, akan datang kepada kalian suatu kaum yang kalian sangat hinakan ibadah kalian di depan ibadah mereka, puasa kalian di depan puasa mereka. Ini keadaannya orang-orang Khawarij. Coba bayangkan. Tapi lihat kata Nabi SAW, yamraquna minad din kama yamraqu sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya busur. Ya, seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Kenapa ada kaum seperti ini? Zahirnya bagus. Ya. Salatnya hebat, puasanya hebat. Bahkan Nabi berkata, kalian para sahabat akan menghinakan salat dan puasa kalian di depan salat dan puasanya mereka. Dan ini dibuktikan oleh para sahabat. Setelah Nabi meninggal, muncullah kelompok ini, kelompok Khawarij. Mereka berkumpul di Hawra namanya. Di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Berkumpul mereka di situ sekitar 5.000 orang atau lebih. Maka Ibnu Abbas datang kepada mereka, ingin mendebat orang-orang ini supaya mereka kembali ya, kepada Islam yang benar. Ibnu Abbas melihat dahi mereka hitam, ya, lutut dan tangan mereka ya penuh dengan tanda-tanda hitam, ya, seperti tanda-tanda kambing yang terlalu banyak duduk itu. Ya. Coba, saking banyaknya dia sujud dan dia sholat. Dan di sela-sela pipinya ada goresan-goresan hitam. Ya, menunjukkan terlalu banyak mereka menangis takut kepada Allah. Coba lihat. Ya. Zahir penampilan hebat, tetapi bid'ahnya luar biasa. Kata Nabi, keluar dari agama seperti keluarnya panah dari busurnya. Ya. Apa itu? Mengkafirkan kaum muslimin, salah satu prinsip mereka. Dan ini prinsip masih ada terus, ya, berjalan, dan di zaman ini masih ada pewaris-pewarisnya. Ya. Dan benar perkataan sebagian para ulama, setiap kaum itu ada pewarisnya. Dan sampai saat ini masih ada juga pewaris-pewarisnya. Mereka inilah yang membuat kekacauan dan kerusuhan di mana-mana. Ya. Melakukan pemboman di mana-mana. Bahkan kaum muslimin pun dia perlakukan seperti itu. Sebab di mata mereka tidak berhukum kepada selain hukum Allah, kafir. Karena itu di antara mereka ada yang mengkafirkan pemerintah, dari presidennya sampai tukang sapunya di kecamatan semuanya kafir. Ya. Dengan prinsip itu. Coba. Ini adalah pemikiran yang sesat, dan hendaknya setiap muslim paham akan hal ini. Karena itulah apa-apa yang terjadi, ya, bentuk-bentuk penyimpangan yang kita lihat di atas namakan Islam, ini mempunyai akar-akar, ya, mempunyai pokok-pokok, ya, dan semuanya ini dibahas dalam syariah. Ya. Orang ini punya pikiran seperti ini. Tiap kali ada kelompok yang memunculkan pikiran baru, pasti ada akarnya. Kembali kepada suatu prinsip, dan syariat Islam sudah membantah hadis, menjelaskan tentang bobroknya dan jeleknya hal yang seperti itu. Ya. Karena itu apa-apa yang muncul, ya, dalam bentuk peledakan dan seterusnya, ketika muncul seperti itu, para ulama langsung mengingkari. Sebab prinsip dalam agama memang menunjukkan seperti itu. Ya, karena itulah seorang harus paham bagaimana syariat yang benar, ya, dan jangan bergampangan di dalam menggunakan atau mengitlakkan, memberikan hukum kepada seorang dan dia tidak mengetahui bagaimana prinsip agama yang benar. Ya, bagaimana prinsip Islam mengatur hal tersebut. Lihat dampaknya,
Ya, luar biasa kerusakan yang muncul dan dampak yang sangat negatif bagi kaum muslimin, bangsa dan negara, luar biasa. Ya. Karena itulah yang saya nasihatkan kepada diri saya dan kepada seluruh hadirin, hendaknya setiap dari kita ya, mempelajari Islam dengan baik, yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan bergampangan di dalam menjatuhkan suatu hukum yang kita sendiri kadang belum bisa mengerti dengan baik hakikat dari hukum tersebut. Iya. Hakikat dari hukum tersebut. Sebab ingat itu, siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kamu yang kafir, maka kalimat ini harus ditanggung oleh salah seorang dari keduanya. Harus ditanggung oleh yang mengucapkan atau orang yang dituduh. Kalau benar kalimat itu, tidak ada masalah. Kalau tidak benar, maka kalimat ini akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Nah, demikian. Juga di dalam satu hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dari beberapa orang sahabat atau dari dua orang sahabat, ada orang di masa dahulu ketika dia mau meninggal, dia berpesan kepada anak-anaknya. Katanya, kalau saya meninggal nanti, maka bakarlah saya sampai saya menjadi debu. Kemudian debunya sebagian buang ke laut dan sebagian lagi buang ke bumi. Ya. Kata orang ini, sebab kalau Allah mampu, maka saya akan disiksa. Ya, maksudnya kalau dia dalam keadaan masih jasad seperti itu akan dibangkitkan nanti dan dia akan disiksa. Maka caranya, ya, supaya dibakar, ya, jangan sampai dibakar dia musnah, ya, sehingga dengan itu dia aman dari siksaan. Ya. Ini pikiran orang ini. Ya. Ini pikirannya, kalimatnya tadi, kalau Allah mampu. Ini kalimat kekafiran ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Cuma orang ini jahil, tidak tahu apa-apa. Ya. Dia mengucapkan itu dalam keadaan jahil. Maka ketika orang ini meninggal, anak-anaknya rupanya menjalankan wasiatnya dengan baik. Ya. Dibakarlah dia sampai menjadi debu, sebagiannya dilempar ke laut, sebagian dilempar ke bumi, sebagaimana wasiatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai laut, kumpulkan apa yang kamu dapat, wahai bumi, kumpulkan yang kamu dapat. Tiba-tiba orang ini berdiri kembali. Ya. Ditanyalah orang ini, kenapa kamu melakukan itu? Katanya, ya Allah, saya melakukannya karena saya takut kepada siksaanmu. Dia merasa dosanya terlalu banyak, takut kalau mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya telah mengampuni kamu. Ya. Lihat, sudah bersalah, diampuni lagi. Ya. Tapi ingat, kesalahannya tadi kesalahan apa? Kesalahan bukan karena dia tahu, kesalahan muncul karena jahil. Karena itulah seorang kalau jahil akan suatu masalah, itu tidak bisa langsung dikafirkan. Tidak bisa langsung dikafirkan. Sama tadi itu dengan kalimat berhukum kepada selain hukum Allah, yang sering dengan digembar-gemborkan oleh orang-orang yang mengkafirkan pemerintahan. Ya. Berhukum kepada selain hukum Allah itu memberikan hukum kepada mereka bertingkat-tingkat. Ya. Sesuai dengan ini, ukuran ini. Kalau ada orang yang berhukum kepada selain hukum Allah, dia yakini bahwa hukum selain hukum Allah itu sama atau lebih baik daripada hukum Allah, maka ini kafir, keluar dari Islam. Kalau dia yakini seperti itu, ya. Ini yang dikafirkan. Yang kedua, kalau ada orang yang berhukum kepada selain hukum Allah, dia tahu, ya, bahwa hukum Allah yang paling baik, ya, cuma dia berhukum kepada selain hukum Allah, ya. Maka orang yang seperti ini yang dikatakan kufrun duna kufur, kekafiran di bawah kekafiran. Ya. Maksudnya kafirnya tidak keluar dari Islam, hanya dosa yang sangat besar. Ya, dan ada orang, ya, hukumnya lebih di bawah lagi. Ya. Kadang ada orang dipaksa berhukum kepada selain hukum Allah. Ya. Ada yang berhukum karena dia jahil, ya, tentang masalah agama dan seterusnya. Nah, ini perbedaan hukum-hukum yang seperti ini. Maka karena itu salah menerapkan hukum satu saja. Ya. Mengkafirkan pemerintahan dari presidennya sampai tukang sapunya di kecamatan. Ya. Kenapa tukang sapu dikafirkan juga? Karena katanya dia bekerja sama dengan orang kafir, makanya dia kafir. Ya. Demikian. Dan ini prinsip-prinsip, jangan dikatakan tidak ada di bumi Indonesia. Banyak yang menganut ini. Ya. Ada yang menganutnya terang-terangan menyampaikan, dan ada yang sembunyi-sembunyi. Ya. Dan ini adalah pemikiran yang memunculkan berbagai macam kerusakan di muka bumi. Peledakan-peledakan bom itu adalah buah dari pemikiran ini. Ditangkap orang-orangnya, akan muncul lagi ratusan bahkan ribuan orang yang seperti itu kalau pemikirannya tidak dihabiskan. Ya.
Karena itulah sengaja saya singgung dan di banyak kesempatan kadang saya uraikan tentang hal ini, ya, untuk kita jelaskan rusaknya pemahaman ini supaya kaum muslimin tahu dan jangan sampai jatuh di dalam pemahaman-pemahaman yang sesat seperti ini. Wallahu taala alam. Baik. Waktu membatasi. Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Dalam hadis Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma yang merupakan pokok hadis tentang masalah kunut witir. Hadisnya diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan lain-lainnya. Beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada saya berkata di dalam kunut witir, ya, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, ya, dan seterusnya dari doa yang diajarkan kepada beliau. Kalau kita perhatikan konteks, maka konteks ini dikatakan diajari membaca doa di dalam kunut witir. Maka ini menunjukkan bahwa membaca kunut di witir itu disyariatkan secara mutlak, tidak terikat dengan waktu, apakah di luar Ramadan ataupun di dalam Ramadan. Dan di bulan Ramadannya tidak terikat waktu, di awal Ramadan, di akhir Ramadan, tengah Ramadan, ya, semuanya disyariatkan membaca kunut pada salat witir. Saya katakan disyariatkan, sebab bukan juga hukumnya wajib, dalam artian tidak syah witirnya kalau tidak baca kunut. Tidak, ya, disyariatkan dan boleh dibaca, ya, setiap hari, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Al-Hasan bin Ali. Adapun hadis yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut witir dari pertengahan bulan Ramadan, ini adalah hadis yang lemah. Ya, ini yang dijadikan dalil oleh sebagian orang yang melakukannya. Nanti kunutnya di hari ke-16 di bulan Ramadan. Cuman sangat disayangkan, hadisnya adalah hadis yang lemah, tidak bisa dibangun di atasnya hukum, tidak bisa dipakai berhujjah. Jadi kesimpulannya, kunut witir itu disyariatkan dibaca di luar Ramadan dan di luar Ramadan. Di dalam Ramadan, ya boleh dibaca pada hari pertama sampai hari ke-30, ya boleh dibaca di awal, di akhir, di tengah, ya, dan seterusnya. Ya, wallahu taala alam. Adapun yang pertama tentang menabung di bank syariah, sebenarnya pertanyaan berkaitan dengan suatu lembaga atau suatu bank seperti ini butuh kita ketahui sistem yang mereka pakai secara detail dan dibahas secara detail. Adapun sistem bagi hasil itu dikenal dalam syariat Islam dengan nama al-mudharabah. Nah, itu disyariatkan. Cuma bentuk mudharabah itu yang kita ketahui, ya, untung sama untung, rugi sama rugi. Nah, dalam artian seorang menanamkan modal, ya, si penanam modal itu kadang menerima untung, dan kalau rugi dengan sebab-sebab yang telah disepakati dan bukan dari keteledoran si pengelola, maka kerugian juga ditanggung oleh si pemegang modal. Ini sistem bagi hasil. Ya. Adapun sebagian orang yang mengatakan sistem bagi hasil, tapi begitu masuk uang sudah ada bagi hasilnya sekian persen per bulan. Ini arti lain dari kalimat bunga. Ya. Dari kalimat riba, walaupun dinamakan dengan penamaan apa saja, tapi hakikatnya adalah sama. Nah, karena itulah untuk membahas secara detail, ya, bagaimana hukum menabung, itu butuh kita lihat sistemnya. Cuman saya kira apa yang saya uraikan tadi itu bisa sebagai gambaran ringkas, ya, di dalam seluruh permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang seperti itu. Nah, kemudian utang. Itu ada perselisihan di kalangan para ulama apakah utang itu ada zakatnya atau tidak. Cuma di sini permasalahan tentang utang pada seorang. Iya. Apakah utang itu atau hutang tersebut bisa dijadikan sebagai zakat mal? Jawabannya tidak bisa. Iya. Sebab yang masuk ke dalam kategori hutang itu atau yang keluar zakat itu adalah harta yang dia pegang.
harta yang dia pegang selama 1 tahun telah berputar, 1 tahun telah sampai kepadanya haul, kemudian telah sampai nisabnya. Ini syarat dikeluarkannya zakat harta. Nah, maka uangnya ini tidak dia pegang, ada sama orang. Karena itu ini tidak masuk di dalam kewajiban zakat, wallahu taala alam. Pertanyaan yang pertama mungkin berkaitan di mana letak membaca zikir pagi dan sore itu. Zikir pagi dan sore perkara yang disyariatkan dalam syariatul Islam. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya pagi dan petang. Dan banyak lagi ayat yang menunjukkan tentang disyariatkannya zikir pagi dan petang. Cuman letak zikir itu di mana? Ini khilaf di kalangan para ulama. Batasan pagi itu apa? Batasan petang itu apa? Ini letak perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan pagi itu dari pertengahan malam sampai terbitnya matahari. Ada yang mengatakan pagi itu dari terbitnya fajar sampai ke terbitnya matahari. Ada yang mengatakan setelah salat subuh dan seterusnya. Dan di waktu petang ada yang mengatakan petang itu dari waktu siang sampai ke terbenamnya matahari. Ada yang mengatakan dari salat asar sampai maghrib. Ada yang mengatakan setelah salat maghrib. Dan Ibnul Qayyim seingat saya menguatkan setelah maghrib. Ya. Dan ukuran petang itu memang kembali dari sisi bahasa. Dan para ulama rahimakumullahu ta'ala memperselisihkan hal tersebut. Ya, karena itulah asalnya dalam masalah ini ada keluasan. Ya, ada keluasan. Tapi yang paling bagusnya dibaca pada waktu-waktu yang jelas memang itu dikategorikan sebagai pagi yang betul-betul pagi dan petang yang sangat atau bisa dipastikan itu adalah waktu petang. Di waktu pagi boleh dibaca setelah salat subuh, ya, dan setelah terbitnya matahari. Ya. Sampai terbitnya matahari itu masuk ke dalam waktu pagi. Dan waktu petang setelah salat asar sampai ke salat maghrib, kalau dia lupa, ya boleh dia baca setelah salat maghrib. Ya. Nah, sekira itu Allah Taala alam di dalam masalah ini. Kemudian apakah bacaan zikir pagi dan petang dapat dilakukan sambil berjalan, berkendaraan, dalam mobil dan seterusnya? Iya, asalnya zikir itu dikerjakan di pagi dan petang dalam keadaan apapun. Ya, asalnya zikir boleh dikerjakan dalam keadaan apapun. Nah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, orang-orang yang berzikir kepada Allah qu'ud, dalam keadaan duduk. Ya. Apa yang berdiri dan dalam keadaan duduk dan dalam keadaan berbaring. Asalnya zikir itu disyariatkan dalam keadaan apapun. Iya. Tapi perlu diingat bahwa zikir itu mempunyai manfaat yang sangat besar dan manfaatnya menjadi lebih besar dan sangat berarti bagi manusia dan dia akan merasakannya apabila zikirnya itu dia pahami artinya dan dia hayati ketika dia membacanya. Maka carilah posisi yang paling bagus. Posisi yang paling bagus dia duduk, ya, membaca zikir, dia hayati maknanya, ya dia resapi maknanya. Kalau maknanya meminta perlindungan, betul-betul seakan-akan dia bersimpuh depan Allah meminta perlindungan. Dan lihat, ya, seorang kalau mengetahui hal ini, lebih dia dalami makna zikir itu, maka ia akan melihat berbagai macam keajaiban, ya, di dalam hal tersebut. Dan ingat zikir, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, manusia itu tidak bisa dipisahkan dari zikir. Sebagaimana ikan tidak bisa dipisahkan dari air. Ya. Dan zikir ini kekuatan bagi seorang hamba. Ya, kalau ia kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan dirinya sering lemah di dalam banyak keadaan. Apakah itu dalam keadaan fisiknya, ya, atau dalam keadaan, ya, atau dalam menunaikan pekerjaannya, atau di dalam masalah-masalah menjauhi dosa dan seterusnya. Ya, sebab asalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al jasadu kullu, wa idza fasadat fasada al jasadu kullu, ala wa hiya al qalb." Ketahuilah bahwa dalam jasad itu ada satu gumpal daging. Kalau baik satu gumpal daging ini, jasad juga menjadi baik. Kalau dia jelek, jasad juga menjadi jelek. Ketahuilah bahwa dia itu adalah hati.
Ya, maka hati ini butuh ditentramkan, dan hati ini menjadi tentram dengan zikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir hati itu menjadi tenang. Kalau zikirnya bagus, ya, hatinya bagus, maka jasadnya juga bisa menjadi bagus. Jasadnya bisa menjadi bagus. Ini asal dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut, keutamaan dan fadilah zikir, hukum-hukum adab dan seterusnya. Ini panjang untuk diuraikan. Sekira apa yang saya jawab di sini cukup insyaallah taala, wallahu taala alam. Adapun salat tahajud itu kaifiat pelaksanaan sama dengan salat biasa. Ya, pada umumnya. Ya, dalam artian rukun-rukunnya, kemudian bacaan-bacaannya, kewajiban-kewajibannya dan seterusnya. Cuman yang ada perbedaan itu hanya dari sisi rakaatnya saja. Hanya dari sisi rakaat, kemudian dari sisi memanjangkan bacaan. Ya. Memanjangkan bacaan. Pada salat tahajud itu ada beberapa kaifiat yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang beliau kerjakan salat tahajud itu 2-2-2-2-2-2-1. Iya. Jadi witirnya 2-1. Nah, ini berdalilkan dengan hadits umum, hadits Aisyah dan hadits Ibnu Umar riwayat Muslim, salatul laili matna matna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Dan ada kaifiat diterangkan dalam hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, salat tahajud 4-4-3. Iya. Nah, ya. Dan ada juga dalam hadits yang lain Nabi mengerjakannya ya 8 sekaligus, 1 kali salam. Ya. Kemudian pas salam beliau duduk tasyahud. Setelah tasyahud pada rakaat ke-8 beliau duduk tasyahud. Pada saat tasyahud setelah selesai beliau tidak salam. Kemudian melanjutkan 1 rakaat lagi, rakaat yang ke-9 dalam keadaan duduk. Setelah itu ya salam. Nah, ada kaifiat yang lain diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini beberapa bentuk perbedaan kaifiat, ya, hanya dari sisi itu. Kemudian dari sisi bacaan, memang di dalam salat tahajud itu bacaannya lebih panjang, ya, lebih panjang, tapi ini tentunya sesuai dengan keadaan orang yang ikut salat. Ya, kalau misalnya salat itu yang ikut salat bersamanya adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak terbiasa dengan bacaan panjang, maka dari hikmah hendaknya dia memperpendek bacaan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yusalli bin nas falyukhaffif." Siapa yang salat mengimami manusia, hendaknya dia memperingan. Dan ini hadis berlaku umum pada salat wajib dan salat sunnah. Dan memang pada orang yang mampu, paling bagusnya salat tahajud itu atau salat lail atau disebut juga dengan salat tarawih di bulan Ramadan ini dikerjakan bagusnya dengan bacaan yang panjang. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam jika kadang salat tahajud beliau membaca 7 surah yang panjang, Al-Baqarah, ya, Ali Imran, kemudian An-Nisa, ya, dan seterusnya. Kemudian paling utamanya salat tahajud itu diutamakan di sepertiga malam terakhir. Sebab Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia, kemudian berfirman, apakah ada yang meminta ampun, maka saya akan berikan ampun untuknya. Apakah ada yang memberi rezeki, saya akan berikan rezeki. Ada yang meminta, dan akan dikabulkan permintaannya. Maka paling utamanya kalau bisa dikerjakan sepertiga malam terakhir. Khusus di bulan Ramadan, keutamaan juga didapatkan bagi orang yang salat tahajud itu secara berjamaah, dan ini yang dinamakan dengan salat tarawih, dikerjakan secara berjamaah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal, kata beliau, Mu'adz bin Jabal atau Abu Dzar, kata beliau, "Man qama ma'a imamihi hatta yantahi, husiba lahu qiyamul laila." Siapa yang berdiri bersama imamnya sampai selesai, maka terhitung baginya salat malam 1 malam suntuk. Ya, kalau dia berdiri bersama imamnya. Karena itu kesalahan yang dikerjakan oleh sebagian masyarakat. Kalau ikut salat tarawih berjamaah, ada yang rakaat ke-8 dia berhenti, imamnya lanjut witir, dia tidak ikut. Dia tanya, "Kenapa tidak ikut, Pak?" "Saya mau sambung sebentar malam." Ya, ini tidak dapat keutamaan. Ya, tidak dapat keutamaan 1 malam suntuk. Harusnya dia ikut bersama imam. Nah, kalau dia ingin lanjut, ya boleh dia lanjutkan, tetapi jangan witir. Ya, boleh lanjutkan nanti sebentar malam, tapi jangan witir. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La witrani fi laila." Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Ya, kira pembahasan tentang salat tahajud ini banyak, ya.
dan apa yang saya uraikan ini mudah-mudahan cukup. Sujud tilawah, ada doa memang diucapkan, diterangkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari hadis Aisyah. Sebutkan lafaznya sajada wajhi lillahi, ya, dan seterusnya sampai akhir doa. Cuma doa ini ada kelemahan, atau hadis ini ada kelemahan di dalamnya. Sebab hadis ini dari jalan Khalid bin Mihran Al-Hadda meriwayatkan dari Abu Aliyah, dan dia tidak mendengar dari Abu Aliyah. Kalau begitu sanadnya terputus, dan ini di kalangan para ulama ahli hadis sebagai cacat yang melemahkan hadis. Karena itu di dalam sujud tilawah tidak ada doa yang sahih. Ya, karena itu Imam Ahmad berpendapat di dalam sujud tilawah dibaca seperti bacaan di dalam sujud biasa. Ya. Ini kalau sujudnya, itu kalau sujudnya di dalam salat. Sujudnya di dalam salat. Adapun kalau sujudnya di luar salat, maka tidak harus membaca sesuatu apapun. Dia sujud saja dan itu sudah cukup. Demikian pula sujud sahwi. Tidak ada hadis yang sahih menjelaskan ada doa tentang sujud sahwi. Maka asalnya di dalam sujud yang dikerjakan dalam salat seperti dengan sujud yang lainnya, bacaannya sama dengan bacaan sujud yang lainnya, itu asalnya wallahu taala alam. Salat adalah merupakan perkara yang disyariatkan dan ciri seorang mukmin yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum fi salatihim khashi'un." Mereka itu orang-orang yang di dalam salatnya khusyuk. Ulaika yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sifat para nabi, mereka itu bersegera dalam kebaikan dan berdoa kepada kami sambil mengharap dan penuh dengan rasa takut, dan mereka kepada kami sangatlah khusyuk. Nah, ini ciri kebaikan dan adalah perkara yang mulia. Khusyuk itu adalah seorang melakukan kegiatan salat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menghayati bacaan-bacaan di dalam salatnya, dan tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa melalaikannya dari salat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, "Inna fis salati la syughla." Sungguhnya dalam salat itu kesibukan yang sangat sibuk. Karena itu seorang hendaknya di dalam salatnya jangan bergerak, ya, kecuali pada perkara-perkara yang darurat dan dibutuhkan, ya, dan gerakan yang merupakan gerakan salat, ya, gerakan merupakan gerakan salat, dan hendaknya seorang itu menghayati apa makna dari bacaannya, ya. Dan di antara perkara yang memancing seseorang atau bisa membantu seorang itu khusyuk adalah dia mengetahui derajat al-ihsan, derajat yang sangat tinggi, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Seakan-akan menunjukkan tidak dilihat. Ya, salah itu atau tidak benar. Atau dusta orang yang mengatakan dia salat sambil melihat Allah, ya, dengan pandangan mata. Itu hanya khurafat. Kalau melihat mungkin dia lihat syaitan. Ya. Kemudian jadi di sini seakan-akan melihat. Ya. Seakan-akan melihat. Ya. Jadi betul-betul menunjukkan khusyuknya. Ya. Dia tahu betul-betul Allah di depannya, penciptanya yang maha keras siksanya, dan dia ini hamba yang banyak berdosa, butuh diberikan rahmat. Ya, bagaimana kalau dia berdiri depan Allah Subhanahu wa taala dan seakan-akan ia melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mampu seperti ini, maka ketahui bahwa kamu ini diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kamu dilihat oleh Allah, maka dia hendaknya lebih khusyuk lagi. Ya, sama ya kalau pekerja, kalau diawasi oleh mandornya, ya, ditahu diawasi oleh mandornya, kerjanya dia rapi, ya, begitu. Tapi kalau merasa tidak diawasi, ya, dia biasa saja, santai kadang dan seterusnya pada sebagian orang. Nah, ya, maka demikian pula dalam salat, hendaknya seorang ini, ya, dalam keadaan seperti itu. Juga di antara kiat khusyuk di dalam salat diterangkan di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kumta ila sholati fasalli salata muwaddi'in." Kalau kamu berdiri untuk salat, maka salatlah kamu seperti salat perpisahan. Ya. Tahu bagaimana salat perpisahan? Seorang misalnya sudah tahu dirinya ajalnya nanti setelah subuh. Ya. Salat terakhirnya salat subuh. Ya. Salat subuh saja satu amalannya. Ya. Untuk dia peruntukkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan amal ini bermanfaat, minta ampun dari dosa-dosanya. Kira-kira kalau salat perpisahan itu bagaimana keadaannya? Ya, pikirkan, renungkan seperti itu. Ya, kondisikan salat dalam keadaan seperti itu, maka insyaallah taala dia akan betul-betul khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kiat-kiat yang lain, sekira apa yang sampaikan ini cukup, wallahu taala. Habis salam disyariatkan. Ya, banyak zikir setelah salam, ya.
kayaknya saya pernah sebutkan, dan untuk menyebutkan semua zikir itu panjang, waktu tidak cukup. Ya, dan insyaallah di kesempatan lain kita akan sebutkan. Kalau misalnya doanya, ya, karena pertanyaannya zikir dan doa, maka kita jawab dua. Kalau zikir disyariatkan, kalau doa tidak ada syariat doa setelah salam. Ya. Setelah salam yang ada cuma zikir. Adapun doa di tempat lain. Ya. Doa adalah di tempat lain. Mengkhususkan doa setelah salam, ini adalah perkara baru dalam agama, tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu empat madhab, ya, tidak ada yang berpendapat adanya doa, adanya membaca doa atau berdoa bersama setelah salat berjamaah setelah salam. Tidak ada itu. Nah, ya, di antara empat madhab tidak ada yang berpendapat seperti itu. Demikian dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa. Nah, ya, telah kita uraikan berulang kali bahwa hadis yang dijadikan dalil orang yang mengatakan adanya kunut subuh terus menerus itu, ya, adanya kunut subuh terus menerus, hadisnya itu adalah hadis Anas bin Malik riwayat At-Tirmidzi dan lain-lainnya. Konteksnya, lafadznya, Anas berkata, ya, la yazalu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi subuh hatta faraqat dunya. Terus menerus Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut subuh sampai beliau meninggal dunia. Ya. Hadis ini tidak ada dalil bagi orang yang tidak bisa dijadikan berhujjah bagi orang yang melakukan kunut subuh seperti yang kita saksikan sekarang ini. Ya. Nah, kenapa kita katakan tidak dalil? Yang pertama, hadisnya lemah. Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi, namanya Isa bin Mahan. Seluruh para ulama ahli hadis sepakat rawi ini lemah. Bahkan Imam Nawawi sendiri, ya, salah seorang imamnya madhab Syafi'iyah, ya, beliau sendiri melemahkan hadis ini. Beliau sendiri melemahkan hadis ini. Demikian. Dan demikian pula di antara imam Syafi'iyah mengatakan tidak ada kunut subuh itu. Tidak ada kunut subuh sebab tidak ada hadis yang sahih. Ini orang yang jujur dan mengikuti kebenaran seperti ini. Ya, walaupun madhabnya mengatakan ada, tapi kalau dia lihat dalil tidak ada, maka madhab tidak diikuti. Yang diikuti adalah dalil. Ya. Dan ini sifat muslim yang baik yang mengikuti agama, ya, sesuai dengan tuntunan yang diperintahkan. Ini jawaban dari sisi yang pertama. Jadi hadisnya lemah, tidak bisa dipakai